Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama Korea yang berjudul Lovely Runner episode pertama. Langsung saja ya. Cerita dimulai dengan kehebohan munculnya fenomena gerhana matahari yang terjadi 61 tahun sekali. Orang-orang sibuk mengabadikan momen tersebut. Namun ada juga yang tidak bisa menikmatinya. Contohnya seperti boyband Eclipse yang sedang sibuk melakukan promosi dan seorang perempuan remaja di sebuah rumah sakit. Perempuan remaja itu bernama Sol. Tatapan matanya terlihat kosong. Dia hanya terus mengabaikan keluar jendela dan mengabaikan ibunya yang sibuk menggunting kuku kakinya. Meski terus berusaha bicara dengan ceria, ibu Sol, Park Bok-son, sebenarnya sangat sedih melihat anaknya yang tidak punya semangat hidup lagi. Bok-son tidak sengaja memecahkan gelas saat hendak mengambil salep untuk mengobati jari kaki Sol yang terluka karena dia menggunting kukunya terlalu pendek. Saat Bok-son pergi untuk mengambil peralatan untuk membersihkan pecahan kaca, Sol secara diam-diam mengambil potongan pecahan gelas. Dia hendak bunuh diri. Sebelum melakukan niat itu, HP-nya berbunyi. Sol tidak mau mengangkat, tetapi penghuni kamar lain menyuruhnya untuk mengangkat saja telepon itu. Yang menelpon adalah Sun Jae dari Eclipse. Eclipse sekarang sedang sibuk-sibuknya melakukan promosi grup mereka. Salah satu media promosi adalah radio yang mempunyai program untuk menelepon orang-orang secara random. Seharusnya program ini menyenangkan, tetapi berubah jadi canggung saat Sol menjawab dengan ketus kalau dia tidak mengenal Sun Jae atau Eclipse. Sol sudah sangat lelah dengan hidupnya dan berusaha untuk tidak emosi. Tetapi semua runtuh ketika MC radio memberitahu kalau Sol mendapatkan hadiah sepatu lari. Kamu sebut itu hadiah? Kamu pikir bisa membuatkan berjalan lagi? Itu yang kau inginkan? Teriak Sol. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kenapa kamu menelpon dan menggangguku padahal aku tidak memintanya? Kamu bersenang-senang melakukan telepon iseng seperti ini? Bagus untuk kalian bahwa hidup menyenangkan bagi kalian. Di suatu tempat di dunia ini ada orang yang tidak ingin hidup karena cuacanya terlalu bagus. Jadi jangan melakukan telepon iseng seperti ini lagi. Kamu membuatku ingin membakar stasiun TV-mu. Teriak Sol dan membanting HP-nya. MC dan staf terkejut karena tidak menyangka dengan respon Sol. Apa kamu masih mendengarku? Tanya Sun Jae sebelum MC mengakhiri telepon. Terima kasih karena tetap hidup. Orang-orang terkasihmu di sekitarmu akan lega dan bersyukur bahwa kamu masih bersama mereka. Jadi kamu harus menjalani hidupmu hari ini karena hari ini yang indah. Besok akan hujan. Kalau begitu, selagi kamu menunggu sampai hujan berhenti, hiduplah sehari lagi. Jika kamu terus begitu, mungkin akan datang hari saat hidup tidak tampak begitu menyedihkan, ujar Sun Jae dengan tulus. Ucapannya itu membuat tangis Sol pecah. Ibu yang baru kembali terkejut dan ikut menangis bersamanya. Sol masih sangat sulit menerima kenyataan bahwa sebuah kecelakaan telah membuatnya tidak bisa berjalan lagi. Tahun demi tahun berlalu. Tanggal 31 Desember 2022, Sol sudah bisa beradaptasi dengan kondisinya dan sudah kembali menjadi ceria. Meski harus menggunakan kursi roda, tetapi dia masih memiliki orang-orang yang menyayanginya seperti ibunya, neneknya Jung Malja, kakaknya Im Gem, dan sahabatnya Lee Jun Ho. Dan dia juga punya orang yang dia sukai, Ryu Sun Jae dari Eclipse. Sol adalah penggemar beratnya. Kamarnya saja dihiasi dengan pernak-pernik Eclipse yang berhubungan dengan Sun Jae. Sol juga rela membeli jam tangan Sun Jae dari lelang sebesar $3.000. Tentu saja dia bohong ke ibunya kalau dia membelinya dengan harga $300. Hari ini Sol akan datang ke konser Sun Jae untuk pertama kalinya.
Sudah 5 tahun sejak Eclipse melakukan konser, jadi wajar jika konser ini adalah konser yang ditunggu oleh para penggemarnya. Sementara itu, di tempat konser, Sunjay sedang berdebat dengan manajernya. Manajernya memaksanya untuk menerima tawaran film dari seorang sutradara terkenal dan sebagai imbalannya, dia akan mengizinkan Sunjay untuk mengambil cuti panjang. Sunjay menolak, yang dia inginkan bukanlah cuti tetapi pensiun. Permintaan itu tidak mungkin dikabulkan oleh manajernya. Sebelum pergi, Sol harus melakukan tugas mengedit video dari kliennya. Sekarang Sol bekerja sebagai editor freelance. Video yang harus dieditnya adalah video seorang peramal yang membahas soal kehidupan setelah kematian, di mana setelah mati, jiwa yang mati harus melewati sungai Sanzu. Selesai melakukan pekerjaannya, Sol langsung bergegas pergi ke tempat konser. Untunglah ada sahabatnya Hyunju yang bersedia mengantarkannya ke tempat konser. Hyunju terlihat sangat peduli dengan Sol, hingga rela beli mobil yang lebih besar agar Sol lebih nyaman. Hyunju juga tahu kalau Sol adalah penggemar berat Sunjay, jadi dia meminjam buku tahunan milik junior dari seniornya yang merupakan lulusan angkatan 13 di SMA Jagem. SMA Jagem merupakan tempat Sunjay dulu bersekolah, dan di buku tahunan itu ada foto Sunjay. Tentu saja, Sol langsung minta izin untuk mengambil foto Sunjay saat SMA. Penyesalan Sol adalah kenapa dia tidak mengenali Sunjay sejak dulu, padahal SMA Jagem berada di seberang SMA mereka. Hyunju mengingatkan kalau saat SMA, kan Sol adalah penggemar seseorang. Saking sudah lamanya Sol sampai lupa. By the way, orang yang disukai Sol saat SMA juga sekolah di SMA Jagem dan satu angkat dengan Sunjay. Tapi orang itu berhenti sekolah sebelum kelulusan, makanya tidak ada fotonya di buku tahunan. Menurut rumor, orang tersebut berkelahi dengan murid-murid SMA lain. Tidak lama setelah kecelakaan Sol, beritanya sangat heboh saat itu. Harusnya orang itu dikeluarkan, tetapi pihak sekolah mengizinkannya untuk keluar. Ingat ya, beda antara DO dan keluar sendiri. Begitu sampai di tempat acara, Sol langsung sibuk mengambil foto dengan poster Sunjay. Tidak lupa meninggalkan pesan di board yang telah disediakan. Padahal hari ini hari konser Eclipse setelah 5 tahun, tetapi ada saja fans-fans yang membandingkan para personal. Salah satunya fans In Hyuk yang tidak terima karena ada segmen Sunjay akan tampil solo di panggung. Mendengarnya saja sudah membuat Sol emosi. Sol sudah sangat antusias saat datang ke tempat Bond Cinema. Tempatnya sangat bagus dan terlihat nyaman, tetapi rasa antusias itu lenyap saat melihat kalau kantornya berada di tingkat 2. Orang yang menelepon untuk wawancara juga kaget saat melihat Sol menggunakan kursi roda. Terpaksa dia menolak Sol sebelum interview. Alasannya karena tempat kerja mereka di lantai 2 dan tidak ada lift di sana. Sol sedih, tetapi berusaha tetap baik-baik saja dengan memikirkan Sunjay. Masalahnya, bus yang dinaiki Sol terjebak macet parah. Saat dia tiba di gedung acara, sudah tidak ada fans lagi, karena semua sudah masuk. Panitia juga tidak bisa membiarkannya masuk karena gedung sudah ditutup. Sol tidak menyerah dan mulai berekspresi sedih sambil menceritakan kesulitannya untuk datang dengan bus. Panitia akhirnya luluh karena melihat kondisi Sol. Saat semua sudah lancar dan mengizinkan Sol untuk masuk, Sol malah kehilangan tiketnya. Sepertinya tiketnya jatuh saat dia mengeluarkan HP dari tasnya untuk membayar ongkos bus. Konser di dalam berlangsung sangat meriah. Sol tidak beranjak pergi. Dia tetap duduk di luar gedung dan memakai bando fansnya. Dari luar, dia bisa sayup-sayup mendengar suara nyanyian. Meski tidak berada di dalam gedung konser, Sol tetap ikut bernyanyi. Konser ditutup dengan nyanyian solo dari Sunjay. Konser sudah berakhir dan saatnya untuk pulang.
Meski hanya berada di luar, Sol tetap bahagia. Ditambah lagi salju pertama turun hari ini. Baru juga mau pulang, seseorang malah menabraknya hingga ponsel di tangannya terjatuh dan layarnya pecah. Di dalam ruang tunggu konser sedang terjadi perkelahian. Eun Hook sudah mendengar tentang Sun Jae yang akan pensiun. Dia tidak terima dan tidak menanyakan alasan Sun Jae sedikit pun. Sun Jae juga tidak ingin bicara banyak dan meminta mereka memberikannya waktu untuk sendiri. Saat sendiri, entah kenapa Sun Jae terlihat sangat lelah. Sol sendirian melewati jembatan untuk menuju halte bus. Cuaca sangat dingin dan dia tidak membawa hot pack. Mendadak kursi rodanya malah mati karena kehabisan baterai. Air mata Sol akhirnya tumpah. Dia sangat kesal karena hari ini sangat sial. Dia ditolak kerja karena kondisinya tidak bisa melihat konser Sun Jae, ponselnya jatuh dan layarnya rusak. Sekarang kursi rodanya malah habis baterai di tengah jembatan. Sun Jae yang mau pulang ternyata melewati jembatan itu dan melihat Sol. Dia langsung berhenti untuk menolongnya. Sol tercengang, dia sangat bahagia karena bisa melihat idolanya. Saking bahagianya, dia sampai tidak tahu harus berkata apa. Sun Jae tidak hanya bicara padanya, tetapi juga memberikannya hot pack dan menawarkan tumpangan. Baru juga mau mengiyakan tumpangan Sun Jae, Hyunju malah datang untuk menjemputnya. Sebelum Sun Jae pergi, Sol memberikan setoples permen kesukaan Sun Jae. Setelah sampai di rumah dan bertukar baju, Sol mengajak ibunya berbincang. Dia mau tahu siapa nama orang yang menyelamatkannya dari kecelakaan belasan tahun lalu. Ibu berdiam sejenak dan tanpa gugup kemudian menjawab tidak ingat karena sudah terlalu lama. Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Tidak apa-apa, karena aku ingin bertemu orang yang membuatku hidup. Aku bertanya-tanya tentang orang yang menyelamatkanku. Aku merasa bersalah karena tidak berterima kasih saat itu, jawab Sol. Sebelum tidur, Sol menata barang-barang milik Sun Jae yang dimilikinya, seperti jam tangan dan hot pack yang diberikan Sun Jae tadi. Untuk sesaat, layar jam tangan tersebut sempat bersinar, namun saat diperiksa tidak ada yang salah. Sol pun tidak jadi menyimpannya dan memakainya lagi. Namun, rasa bahagia menghilang ketika grup fans Sun Jae dipenuhi dengan cat terkait artikel yang baru saja keluar beserta video. Artikelnya tentang Ryu Sun Jae yang bunuh diri dengan melompat ke kolam renang dan kini sedang dilarikan ke rumah sakit Universitas Hanguk. Sol yang masih tidak percaya segera pergi ke rumah sakit tanpa didampingi siapapun. Dia pergi dengan menggunakan kursi roda biasa. Di tengah jalan, dia bertabrakan dengan pesepeda dan jam tangannya terjatuh ke bawah sungai dangkal. Sol segera ke bawah untuk mengambil jam tangan tersebut. Jam tangan berhasil didapatkan bersamaan dengan munculnya berita konfirmasi kematian Sun Jae di Billboard. Sol masih tidak mau percaya dan segera memeriksa berita dari HP-nya. Semua penuh dengan berita kematian Sun Jae dan kemungkinan bahwa itu bunuh diri. Sol mulai menangis tidak terima, padahal mereka baru saja bertemu beberapa jam lagi. Padahal Sun Jae yang memberikannya semangat untuk meneruskan hidup, tetapi kenapa? Keajaiban tiba-tiba terjadi. Sekitar Sol membeku. Waktu berjalan mundur dan tiba-tiba saja Sol sudah berada di ruang kelas. Gurunya sedang memarahinya karena tidur. Sol masih sangat bingung dan merasa semua adalah mimpi karena dia bisa merasakan kakinya lagi. Semua orang bingung dengan tingkahnya yang mengabaikan guru dan tiba-tiba saja Sol berlari keluar sekolah menuju SMA Jagem yang ada di seberang gedung sekolahnya. Dia bertanya kepada siswa yang dilihatnya, "Di mana Sun Jae?" Sun Jae sedang berada di gedung kolam renang untuk menjadi teman kompetisi latihan Pak Tae-hwan untuk musim panas Beijing 2008. Gedung itu berada agak jauh dari sekolah.
Tetapi Sol tetap nekat menuju ke sana. Saat harus menyeberang jalan raya, Sol agak ketakutan. Dia harus menarik nafas panjang dan menghitung dari 1 sampai 5. Sepertinya itu adalah trauma Sol. Begitu lampu penyeberang berwarna hijau, Sol langsung berlari kencang menyeberanginya. Pintu gedung kolam renang dikunci, tetapi entah gimana caranya, Sol berhasil menemukan jalan masuk lain. Begitu melihat Sunjay di kolam renang, Sol langsung berteriak kencang memanggil namanya, kemudian berlari dan memeluk Sunjay dengan erat. Orang-orang sekitar tentu kebingungan, apalagi security yang sibuk melindungi Pak Taehoon karena mengira Sol adalah fans Taehoon. Ternyata malah memeluk Sunjay. Kamu pasti kesulitan sendirian, merasa sangat kesepian. Kamu bahkan tidak bisa memberitahu siapapun bahwa kamu kesulitan. Aku tidak tahu kamu sangat menderita. Maaf, aku tidak menyadarinya, ujar Sol menangis. Aku mencintaimu, Sunjay. Suasana mengharukan tersebut diinterupsi oleh para security yang menyeret Sol keluar. Sol masih mengira semua adalah mimpi, terus berteriak mencintai Sunjay sambil diseret. Setelah diseret keluar, security memperingati Sol untuk tidak memberitahu pertandingan rahasia ini ke siapapun. Karena Sol begitu gigih mau masuk kembali, security tidak sengaja mendorongnya agak keras hingga terjatuh. Sakit. Kenapa terasa sakit? Sol bingung, sambil terus berjalan tidak tentu arah. Sol memikirkan kenapa di dalam mimpi bisa terasa sakit. Jam tangan Sunjay juga masih ada bersamanya. Tidak terasa, Sol sudah sampai depan jembatan. Dia langsung ingat tentang Sungai Sanju yang dibilang kliennya. Apa dia juga sudah mati? Sunjay sudah siap latihan dan melewati jalan yang dilewati Sol. Dia bingung melihat Sol yang duduk di depan jembatan. Sol benar-benar mengira kalau dia sudah mati. Sunjay juga melihat jam tangan Sol yang mirip seperti miliknya. Dan Sol bilang kalau itu memang jam tangan Sunjay. Sol juga bicara aneh soal kematian dan bilang akan menemaninya. Tetapi kemudian menangis karena memikirkan ibunya. Sangat aneh. Sol juga melarang Sunjay untuk melewati jembatan. Sunjay tidak mendengarkannya. Terpaksa Sol memeluknya untuk menahannya. Dia juga mengajak Sunjay untuk hidup bersama. Sunjay langsung ketakutan dan lari ke dalam taksi, meninggalkan Sol. Kenapa di akhirat ada taksi? Masih bingung dengan yang terjadi, ibunya menelepon dan memarahinya untuk segera pulang. Berani-beraninya dia bolos sekolah. Sunjay sudah tiba di rumah dan siap untuk belajar. Saat dia mau menyimpan jam tangannya, dia menemukan jam tangannya masih ada di mejanya. Ini bukan jam tangannya, tetapi kenapa Sol bilang itu jam tangannya? Sol juga sampai di rumahnya yang membuka tempat sewa DVD. Sangat aneh, kenapa semuanya, termasuk gedung-gedung sekitar, sama seperti masa lalu. Kenapa ibunya terlihat sangat muda? Ibu mengira Sol hanya berusaha memuji agar dia tidak dimarahi. Sol masih bingung dan bertambah bingung saat melihat kalender tahun 2008, bulan Juni. Untuk meluruskannya, dia mencari neneknya. Neneknya ingat padanya, soalnya di tahun 2002, neneknya sudah pikun dan tidak pernah memanggil namanya lagi. Sol akhirnya paham bahwa dia kembali ke masa lalu, sebelum dia mengalami kecelakaan dan kehilangan kemampuannya berjalan. Sol kembali menangis, tangisan bahagia karena bisa berjalan lagi. Tetapi dia takut kalau ini hanya mimpi sesaat, jadi dia pergi ke kamar ibu dan neneknya untuk tidur bersama mereka. Pagi harinya, saat bangun, Sol tidak bisa menggerakkan kakinya lagi. Sol langsung sedih karena ternyata semua hanya mimpi. Ternyata karena kakaknya Im-gem tidur menimpa kakinya. Semua bukan mimpi. Sunjay sudah tiba di sekolah tetapi tidak langsung masuk gerbang, melainkan melihat ke gedung sekolah seberang.
Dia mau mengembalikan jam tangan Sol, seolah takdir Sol melihatnya. Matanya berkaca-kaca karena teringat Sunjae di masa depan akan meninggal. Dan kemudian hujan turun. Sunjae melihatnya dan mendekatinya. Dia agak bingung karena Sol menangis. Meski begitu, dia memayunginya. Ini membuat Sol teringat saat Sunjae memayunginya dari salju. Bagaimana viewers? Dengan cerita drama Korea Lovely Runner episode 1 sangat menegangkan kan? Jangan lupa saksikan kelanjutannya di episode kedua.